3, 2, 1. Selamat malam. Malam. Oke, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih kita aktivitas belajar mengajar di sekolah tengah-tengah pandemi seperti ini? Untuk pos belajar mengajar saat ini ya kita menyesuaikan anjuran pemerintah kita belajar di rumah, jadi bukan libur tapi belajar di rumah, kelas online lah gitu, atau dalam jaringan. Jadi memang di dalam belajar jaringan ini ya ada plus minusnya. Kalau dari segi positifnya, ini waktu yang tepat di mana guru-guru yang tadinya kurang menyentuh teknologi jadi bisa belajar. Tapi kalau kendala-kendala ada nggak? Ya ada kendalanya kan ada tiga hal ya. Pertama dari gurunya, dari orang tua, dan siswanya. Kalau dari guru itu terutama di dalam pembelajaran itu kan kalau menggunakan secara live atau langsung kan menggunakan juga biaya tentunya. Kemudian mindset guru juga. Nah, mindset guru ini kan ada juga yang praktis. Jadi belajar daring ini hanya memberikan tugas-tugas tanpa mereka menjelaskan. Nah, ini satu kendala juga bagi orang tua. Karena terutama anak SD misalnya. Jadi anak SD itu dalam satu hari itu mengerjakan tugas belajar mereka tuh bisa 3-4 tema. Nah, ini yang menyibukkan orang tua di rumah. Nah, si anak ini kan tidak paham. Siapa yang bisa menjelaskan tentang materi-materi yang diberikan itu? Ya orang tua. Bisa ibu rumahnya, bisa bapaknya. Tapi ada nih Bang, keluhan di masyarakat, terutama para orang tua ya, terutama para orang tua yang udah mulai mengeluhkan tugas-tugas anaknya yang begitu banyak, yang setiap malam harus dikerjakan sampai tengah malam mungkin. Itu apa sudah diperhitungkan dari para guru itu sebelumnya? Nah, itulah yang jadi masalah ya dari sisi negatifnya, mindset gurunya, ya cara gurunya dalam memberikan pembelajaran dalam jaringan. Kan ini udah disampaikan oleh Ombudsman, kemudian KPAI, kan dalam sebuah media mereka mendekankan kepada guru jangan hanya memberikan tugas, jangan jadi membebani siswa gitu. Justru mereka hari ini lebih banyak untuk apa namanya ya, karena ini kan kondisi pandemi ini kan beristirahat. Tapi kenyataannya mereka bukan banyak lebih untuk menguatkan imun mereka, malah lebih banyak banyak gitu kan. gagal tugas tadi di bawah nih. Begitu tugas banyak. Jadi setelah adanya itu kan ada dari pihak kementerian Kemendikbud dengan supaya tidak membebankan kepada para siswa ataupun orang tua. Jadi dibuatlah satu melalui televisi di seluruh Indonesia menonton salah satu televisi ya pemerintah, baik TVRI maupun RRI kan. Nah juga ada keluhannya apa, di mana anak-anak yang tadinya yang di pulau yang tidak ada jalan TV, tidak punya televisi, tentunya tidak merata, kesulitan ya. Kesulitan. Apalagi di dalam penjelasan di televisi itu kan cepat. Nah, jadi mereka ya itu bedanya memang ya guru memang tidak bisa dikalahkan dengan teknologi. Karena mengajarkan sesuatu dengan membimbing mendidik ini beda gitu. Tapi kalau anak-anak sendiri kayak gimana Bang? Kalau anak-anak sendiri, apakah dengan pola belajar yang berubah terus dengan tugas yang begitu banyak, apakah mereka jadi semakin senang atau kayak gimana? Dia tertekan, stres ya. Saya belajar dari dalam keluarga saya kan, pernah punya anak SD. Nah, itu tak bisa disuruh atau apa. Saya lagi PR nih, jadi saking banyaknya PR, jadi stres, tak bisa mau disuruh ini suruh itu, tidak mau. Karena PR-nya belum selesai kan. Yang dituntut itu orang tua. Nah, karena mereka tidak paham untuk mengerjakan. Bahkan dari pagi mereka sampailah sore, bahkan sampai malam. Habis tarawih mereka harus ngebut lagi. Bahkan apa?
seharusnya pihak ini makanya tadi pentingnya kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Nah, ya sekolah harus menjadwalkan minimal 1 hari itu 1 pelajaran, gitu kan, 1 tema. Nanti besok nanti 1 tema lagi. Tapi memang ketentuan ini memang ditentukan oleh pemerintah pusat sendiri atau seperti apa? Enggak, tidak. Atau kebijakan dari sekolah masing-masing? Iya. Kan ini kan kita guru kan ingin mengejar capaian kurikulum. Nah, padahal sudah disampaikan oleh kementerian, ya, oleh Kemendikbud bahwa kita tidak perlu harus mencapai tujuan tadi itu. Ya. Nah, dengan menteri yang baru ini ya. Ya, makanya dibutuhkan seorang guru harus lebih adaptasi, ya, kemudian harus bisa menyesuaikan, memahami keadaan siswa. Apalagi kalau siswa ini kan orang tuanya latar belakangnya beda-beda. Nah, saya punya pengalaman. Ada orang tua yang mengeluh karena ada diberikan tugas membuat video, ya kan. Kemudian harus di-share, harus dibagikan, kan membutuhkan kuota yang besar. Jadi akhirnya menjadi sebuah masalah juga. Belum lagi ada guru yang ya betul juga ada yang menekankan harus hari ini harus jam sekian harus terkumpul. Nah, sedangkan si anak itu kan jarak ataupun jaringan ini kan macam-macam nih. Nah, ditambah lagi mereka bahkan ada yang menyampaikan, maaf Pak, maaf Bu, saya tidak bisa mengumpulkan karena baru beli kuota, orang tua saya. Itu sangat menyedihkan sekali. Nah, ya kalau bagi guru-guru yang memiliki inisiatif itu memiliki toleransi, ya saya yakin ada pengecualian. Selain tidak pakai video kan juga bisa dengan cara yang lain. Tergantung sih sebenarnya dengan cara gurunya mengajar. Kalau untuk siswanya sendiri, tentunya dari abang kan sebagai guru ya, sebagai guru, mereka ini senangnya itu belajar di rumah seperti sekarang ini apa belajar di sekolah? Belajar di sekolah. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya, alasan yang pertama ya, karena memang sekolah itu kan ya namanya dalam satu kelas ya. Senangnya itu kan bertemu dengan teman-teman, kawan-kawan. Itu yang memberikan satu motivasi ya. Nah, sedangkan di rumah ini kan benar-benar terkekang oleh tugas-tugas tadi. Kedua juga orang tua juga tidak bisa untuk mengarahkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang untuk membantu orang tua, karena mereka dibebankan oleh tugas mereka. Tapi kalau di sekolah mereka bebas, dan mati akhirnya mereka ada yang orang tua yang mungkin saat waktu mau mengerjakan tugas, orang tua menekan untuk menyuruh hal-hal yang dapat tentunya mengganggu. Tapi kan mereka tidak perlu bangun pagi kan? Iya betul. Tapi pada umumnya memang siswa sudah terbiasa. Kayak tadi bangun pagi jam 6.30 sudah sampai di sekolah, karena kebiasaan, ya kan? Nah, dibawa dengan kondisi seperti ini, mereka tuh seolah-olah kan yang namanya kebiasaan tadi yang sudah rutin dibawa oleh seperti ini, jadi agak gimana ya, agak kurang itulah kan. Sempat tidak Bang mendapatkan protes dari siswa dengan pola belajar yang berubah di tengah pandemi ini? Oh banyak, itu terutama dari informasi kepala sekolah. Nah, maka kepala sekolah itu memberikan kepada guru selalu itu menyampaikan tolong kepada bapak ibu untuk bisa memahami kondisi orang tua, kondisi anak didik kita yang memiliki kemampuan yang berbeda, kepala sekolah kan. Jadi maksudnya itu tetap menjalankan proses daring dan jaringan, tapi juga harus menyiasatinya. Nah, seandainya anak itu tadinya misalnya kurang berkemampuan, mungkin dengan cara lain. Contohnya misalnya contoh kecil misalnya, kalau misalnya berikan materi, ya, berikan materi, bahan materi tadi itu untuk PDF mungkin di-share kepada di siswa, suruh pembiasaan literasi saja, membaca. Nah, sampai mereka membaca, misalnya satu kali pertemuan minggu depannya mungkin bentuk tagihannya mungkin bentuk soal. Nah, menjawabnya bisa juga dengan lewat langsung WA, bisa SMS, bisa lewat email. Ya. Jadi tidak ada membatasi, misalnya tidak harus tekankan harus jawab email, harus lewat WA dan sebagainya. Itu secara mudah sebenarnya. Karena dengan pembiasaan kita bukan hanya untuk mengajarkan transfer of knowledge-nya, tetapi juga mendidik, membimbing nilai-nilai yang di situ. Apa nilainya? Kejujuran. Kalau tidak baca kan pasti dia tak tahu.
Kemudian ada nilai tanggung jawab, iya. Kemudian ada keinginan tawan mereka untuk belajar dengan cara membaca. Karena ada juga anak yang diberikan tugas, nanti baca ya di rumah, ada yang tidak membaca, maka malah manfaatkan hal-hal yang misalnya main game dan sebagainya. Nah, ini kita menuntut kepada anak-anak untuk mendidik mereka untuk jujur, untuk tanggung jawab. Itu yang penting itu, karena pendidikan seperti itu. Nah, bukan pada transfer kognitifnya saja yang kita tuntut, tetapi juga sikap afektifnya juga itu harus. Kira-kira abang nih bang, sampai kapan pandemi kita nih? Soalnya udah banyak, terutama yang dari masyarakat kecil ya, yang dapatnya hari ini, makan hari ini habis, dapat besok untuk makan besok. Nah inilah yang jadi cuma persoalan pandemi ini pernah nggak terpikirkan gitu kapan berakhirnya? Ya kalau kita perkirakan ini kan sekitar bulan apa ya, bulan Juni ya. Ya itu kata pemerintah. Itu perkiraan, tapi melihat statistik dari peningkatan COVID-19 ini memang kayaknya meningkat kan. Terutama juga di daerah-daerah ada yang sampai sekarang kan, ada juga daerah yang tadinya tidak ada jadi ada satu kedua, itu meningkat. Nah dengan adanya ini memang ya tidak bisa dipastikan, maka justru itu ya banyak sebagai kita misalnya tadi guru harus pandai-pandailah dalam hal ini kan. Kemudian orang tua harus juga bisa belajar. Maka saya pernah menulis sebuah artikel di media sesuai dengan tema Kemendikbud tahun ini kan ada Hardiknas belajar dari COVID-19. Nah, bagi apa maksudnya apa itu belajar dari COVID itu? Jadi orang tua belajar dari kejadian ini bagaimana menjadi orang tua yang tadi menyikapi kan? Tentunya ada komunikasi yang baik. Siswa juga harus bisa membiasakan bagaimana belajar dalam jaringan. Nah, sehingga mereka itu tadi kebiasaannya misalnya bangun pagi kan, tiba-tiba dengan adanya dalam jaringan ini mereka jam 10 ada membuat tugas baru bidang tugas. Nah, ini kan tentunya banyak hal-hal yang mereka pelajari. Jadi memang kita harus belajar, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari wabah ini. Ini kalau kita nilai dari sisi sosiologi, mungkin nggak sih di akhir bulan ini pandemi ini berakhir di negara kita nih, kita ngomong secara global nih. Indonesia tipikalnya seperti apa? Kalau melihat kondisi, apakah patuh ya atau melihat kondisi masyarakat kita nih, memang kalau bahasa itu apa ya bahasanya ya tadi, karena memandang sesuatu itu kan ya dari sisi ekonomi saja ya, tanpa memandang dari sisi yang lain-lainnya. Padahal dengan adanya kepatuhan terhadap arahan pemerintah kan itu kan untuk salah satu untuk mencoba untuk secepatnya mengakhiri wabah ini. Karena tadi itu karena persoalan ekonomi. Oh ya, kemarin sempat ada karya puisi ya, dari abang. Itu bisa ceritakan sedikit apa tuh isi maksud tujuan puisinya? Nah, ini apa kemarin? Ya, sajak kehancuran. Ya, sajak kehancuran ini sebenarnya terinspirasi lah dari ada hubungannya kaitannya dengan COVID. Tapi dalamnya penuh kritik kayaknya. Iya, mengarah ke situ ya. Karena ada beberapa isu nih yang belum pasti kan berkenaan dengan COVID-19 ini kan. Setiap daerah itu kan APBD-nya kan itu diarahkan lebih banyak kepada penanganan COVID-19. Sampai-sampai, nah ini baru isu ya, belum. Nah, nanti kalau seandainya berlanjut ini pada tanggal 17 Agustus ya, itu kan memang sudah menjadi satu tradisi. Yang ya, sakral lah dalam kenegaraan ini kan sakral. Dilaksanakan upacara proklamasi. Nah, dengan adanya wabah ini ada isunya bahwa akan tidak adanya upacara. Ini sama seperti dengan Hardiknas, kan sudah tidak diadakan upacara. Nah, jadi sehingga saya membuat puisi itu, wah,
sepertinya, ya kan, apa yang diprediksikan atau yang disampaikan oleh salah satu pemimpin calon waktu itu ya, bahwa tahun 2000 ini tapi udah 20 tapi udah mengarah kan, bangsa ini suatu saat nanti bisa bubar. Nah, bubar dalam arti saya yang lainnya bukan secara secara kenegaraannya tidak bubar, tapi secara dalamnya. Ini kan dengan adanya wabah ini yang tadinya kita hari proklamasi itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme hilang. Nah, maka saya membuat sajak kehancuran. Ya harapan saya sebenarnya ya jangan sampai hancur gitu. Tapi kalau dilihat dari, tapi jangan lupa ya, kalau kepengen tahu sajaknya seperti apa, ada di channel Seniman Jalanan. Apa? Seni Jalanan ya? Seniman Jalanan. Seniman Jalanan kan? Atau di Jam Edukasi. Di Seni Jalanan. Nah, di Seni Jalanan itu ada puisinya Bang Jam. Coba ya kutik-kutik di situ. Ya. Puisi itu memang itu adalah yang rasa dirasakan oleh masyarakat bawah. Masyarakat bawah dengan kondisi negara saat ini. Ya bukan ketidakpercayaan, memang faktanya yang kita melihat sejauh ini memang kita ini ya tadi Pancasila kelima itu kan sosial bagi seluruh Indonesia itu belum. Tapi kalau Bang lihat Bang, ini yang setiap hari jumlah positif, jumlah PDP, jumlah ODP itu semakin meningkat di Indonesia. Apakah memang dari pemerintah kita sendiri terlambat ataukah memang sebenarnya pertanyaan bukan lagi terlambat atau tidak, ini kan udah terjadi nih. Nah udah terjadi. Nah, jadi bagaimana baik pemerintah, masyarakat, semua stakeholder untuk menyikapi hal ini memang harus adanya kesamaan. Ini kan kalau kita melihat ini antara pusat dan daerah, yang daerah lain, yang pusat beda, ya lain kebijakan. Contohnya misalnya ada salah satu dari provinsi gubernur udah semangat nih, tiba-tiba dari pusat seolah-olah membatasi. Ini kan salah satu kebijakan yang tidak satu arah gitu kan. Nah ini yang kemudian lagi jangankan kita di Indonesia, satu kabupaten saja, satu provinsi itu berbeda-beda. Apalagi sekarang ini ada istilah zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, ini kan bukan bicara masalah dampaknya, bukan masalah individu, tapi yang paling ini dampak agama, dampak banyak sekali. Kalau kita lihat tuh yang saudara-saudara kita yang makan hari ini dapat hari ini yang jadi masalah. Itu yang kasihan. Seperti kawan-kawan ojol. Ya betul. Sempat sih diskusi berkenaan dengan masalah bantuan tuh kan. Nah ini kan banyak nih bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian sampai dari tingkat bupati sampai ke tingkat RT ya. Nah yang jadi masalah ini kan ya tapi kita tetap positive thinking gitu kan. Nah banyak penyaluran tersebut ibaratnya duplikat. Nah duplikat artinya udah mendapatkan misalnya dari pemerintah pusat keluarga ini PKH program keluarga harapan ya, ada PLT, ada PKH kan, nah, dia dapat. Maka sempat diskusi waktu itu memang salah satunya adalah data kita kan semeraut. Seharusnya kan bisa diolah. Yang tadi bisa PKH dapatkan dana PKH, yang tadi dapat PKH bantuan yang dari misalnya dari daerah, dari desa itu dapat diarahkan ke situ. Tapi informasi yang saya dapat tuh kalau untuk Kayong ya, kita bicara Kayong ya, Kayong itu pakai data itu ini data tahun 2017 ya, makanya di Bang tadi datanya yang semeraut. Makanya salah satu mungkin yang mengurus hal data sama UNESCO sosial, kan harus cepat itu. Tapi itu belum terklarifikasi ya. Nanti dinas sosial klarifikasi ya. Nah kita baru ya diskusi sih, belum diskusi. Oke, Bang, selain belajar mengajar kan,
selain belajar mengajar, abang kan juga seorang pelaku seni ya. Boleh kok ya? Boleh. Pelaku seni kan. Apa nama teater abang? Skuter, Student of Kayong Utara Theater. Pelajar Kayong Utara berteater. Nah, di tengah-tengah pandemi kayak gini bang, gimana aktivitasnya bang? Ya aktivitas yang pasti ya vakum lah ya. Vakum dalam ya pentas karena tidak boleh untuk memproduksi sebuah pementasan yang harus melibatkan orang banyak. Job berapa banyak yang udah cancel? Wih banyak itu. Kalau untuk khususnya di kita sekolah itu ada 3 pementasan yang tak dapat kita laksanakan dari bulan Februari, Maret, April. Nah, April sebenarnya ini adalah hari Kartini waktu itu kan, tak dapat dilaksanakan. Kemudian latihan. Ini kan latihan sayang. Anak-anak yang baru masuk ke keanggotaan baru 1 bulan latihan dasar teater. Karena ada pandemi ini putus. Kalau namanya teater ini kan Sanggar ini kan berkelanjutan. Baru dapat hasilnya dia prosesnya. Oh iya, skuter ini udah sampai ini perjalanan pementasannya. Oh pementasan. Kalau untuk berawal dari tahun 2015 memang skuter ini kan dari sekolah. Dari sekolah kita mengikuti FLS2N dan alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan 2 kali juara 2 ya provinsi. Karena memang susah provinsi mau dikalahkan. Karena tapi rupanya udah sampai Jakarta. Ya, itu tahun 2019 ya. 2019 ya. Itu sempat karena memang prosesnya panjang. Memang target kita tidak hanya di Jakarta tapi ditemuan itu sampai ke ISI. Karena ISI itu kan memang ya tempatnya lah ya kalau untuk teater itu ibaratnya itu sebuah apa ya bahan kok jamborenya itu sebenarnya kalau di apa ya pertemuan besar itu memang di Jogja karena memang perkembangan teater di Jogja itu luar biasa. Memang di Jakarta juga ada IKJ, ya ada Indraja dan kawan. Kalau untuk skop Kayong Utara abang melihat keinginan anak-anak muda sini untuk mengembangkan kreativitas, terus anak-anak muda di sini untuk tetap berkreasi itu seperti apa? Terutama dari seni teater ini. Ya. Faktor yang paling pendukung itu adalah memang dari orang tua. Karena masa pelajar ini kan masih pengawasan orang tua. Nah, apalagi dalam latihan itu kan harus membutuhkan waktu yang harus dimana ada jam-jam tertentu yang mereka harus dituntut. Kalau tanpa dukungan orang tua susah. Kalau untuk umum tingkat mahasiswa itu lebih enak. Tapi memang anggota-anggota abang tuh semuanya dari pelajar. Ya. Ada juga yang sudah alumni, sudah tamat sekolah. Itu udah aktif lagi mungkin. Udah aktif lagi. Tapi ada juga yang mahasiswa bahkan kalau kita ada pementasan, selama dia ada waktu siap untuk pentaskan. Tapi itu siap pakai, yang dimana udah tertempa ya. Nah latihan dasarnya udah minimal udah menguasai sedikit lah. Ini kalau kita kembali lagi ke sekolah. Ini untuk sekarang yang melakukan sekolah dari rumah, belajar dari rumah itu untuk siswa pasti udah berapa banyak Pak? Dari apa? Rumah belajar dari rumahnya siswa Bang yang aktif. Maksudnya tuh daring ya? Ya, yang daring dalam pembelajaran. Ya semua siswa. Karena gini, guru itu diwajibkan memang untuk memberikan pembelajaran daring. Itu ini yang menarik. Itu kalau kita tadi bahas itu dari siswa. Sekarang kalau dari gurunya sendiri, apakah dalam pola mengajar seperti itu bisa tersampaikan nih materi-materi pelajaran yang mau
disampaikan ke siswa ini? Itu tadi kendalanya, makanya diarahkan oleh menteri, bahkan oleh Pak Dinas Pendidikan itu kan barang Pak Sekolah ya, tidak harus mencapai capaian. Kan dalam capaian kurikulum itu kan capaian itu dalam misalnya dalam penilaian, asesmen penilaian itu kan ada yang tuntut domain kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Kalau memang dalam suatu materi itu menuntut untuk kognitif, ya, bisa jadi afektifnya terabaikan. Karena ketiga-tiganya itu kita kendalanya, ada orang tua yang tak mampu misalnya dalam psikomotoriknya, anak harus mempraktekkan apa misalnya kan. Nah, kan akhirnya kita mengambil salah satunya dari 3 domain tersebut, ambillah cuman kognitifnya saja. Seperti sampaikan tadi, penyiasat literasi, kemudian ditagih beri soal itu kan menagih kognitif saja tuh. Nah, tapi kalau bentuk proyek, proyek itu kan praktek. Nah, tapi kalau juga ada yang portofolio, bentuk makalah, sebagainya itu kan sikap. Tapi ini yang lucu ya Bang. Pemerintah meliburkan anak-anak sekolah, tapi malah dimanfaatkan anak-anak untuk ke warung kopi, untuk main game, untuk jalan-jalan. Makanya saya sampaikan tadi di awal kan dibutuhkan kerjasama yang baik dari sekolah, guru tadi bersangkutan, kemudian orang tua. Tapi kadang-kadang ada loh Bang, orang tua yang masak bodoh ya, terserah lah mereka. Ya, itu memang kelaziman. Tidak di semua orang tua itu dapat ya kita tergantung kepada, jadi pengaruh oleh pendidikan lah, oleh pendidikan orang tua. Kalau misalnya orang tua yang tadi misalnya bukan tak irau, misalnya yang nelayan, yang pergi subuh balik malam misalnya kan, nah, siapa yang mau mengarahkan anak-anaknya? Ada juga yang siswa yang keluarganya yang ya working home lah misalnya, kan juga itu pengaruh. Nah, maka disitulah seorang guru harus mampu untuk dalam pedagogi itu ada yang namanya memahami karakteristik anak. Nah, terutama memahami latar belakang orang tua. Kalau belajar secara daring, ya, susah dong untuk guru memberikan penilaian kepada siswanya. Kalau dalam penilaian sih sebenarnya kalau dituntut untuk asesmen kognitif, memang banyak yang tak tercapai. Memang banyak yang tak tercapai karena menuntut ya, kalau namanya kognitif ini kan ibaratnya gini, hafalan untuk verbal. Nah, sedangkan motivasi anak untuk saat ini memang di era milenial ini, kalau saya melihat memang pembiasaan literasi itu sangat kurang. Nah, bagaimana mereka mau menjawab? Mereka tak pernah membaca. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya dalam penilaian itu guru harus ya bersikap bijak lah. Kalau dipaksakan misalnya ulangan dapat 20, apakah layak 20 itu dimasukkan dalam nilai raport misalnya kan? Tak layak. Tapi kan nilai kan bukan kognitif saja. Kalau untuk hari ini kan bagaimana mau melihat sikapnya secara langsung? Kan tak bisa tuh. Anak itu kalau di sekolah kan dapat diawasi secara langsung. Di berpakaian rapi, kemudian rajin masuk, ya kan? Itu salah satu bagian dari sikap. Kalau ini kan tak bisa nih. Nah, ini ada satu lagi Bang. Ini kan menteri baru, punya kebijakan baru, dan kebijakannya untuk sekarang udah mulai nih kan, di dalam masa pandemi kayak gini, meniadakan ujian nasional. Kalau Abang sendiri sebagai guru, setuju tidak nih Bang? Sebenarnya meniadakan ujian nasional ini udah lama ya, bukan hanya hal yang baru sebenarnya. Banyak para pakar-pakar psikologi pendidikan itu menggaungkan dari dulu. Yang sejak saya kuliah udah ada kritis terhadap UN nih. Penting nggak sih Bang sebenarnya ujian sekolahnya? Ya tadi karena standar pemerintah ini kan. Jujur. Nah, ini kalau menurut Abang, kita nggak usah ngomong standar pemerintah, ini menurut Abang penting nggak? Sebelum saya mengatakan penting atau tidak penting ya, sebenarnya kalau bicara dengan esensi pendidikan, sebenarnya tak ada ujian nasional pun tidak masalah, karena kita prosesnya apalagi saat ini kan memerdekakan para siswa nih, mereka harus belajar merdeka.
Jadi kalau bukan otaknya yang dituntut. Maka saya sedikit mengutip pernyataan dari Anies waktu ketika di Menteri Pendidikan. Ada 2 karakter yang harus ditumbuh kembangkan dalam pendidikan itu. Yang pertama adalah karakter moral. Nah, kedua karakter kerja. Contoh misalnya, dia pintar, tapi dia tidak jujur, nah kan? Terus tadi dia jujur, tapi malas. Yang kedua karakter itu harusnya. Nah, kalau ujian nasional itu kan memang menguji kognitif saja. Nah, hanya menguji. Tapi memang sih itu standar dunia kan ada ujian nasional kan, kata Yusuf Kala itu kan pernah suatu saat waktu pro kontra kan UN di zaman Yusuf Kala waktu itu Pak Presiden SBY kan itu untuk ukuran standar nasional. Tapi kenyataan di dalam kehidupan kita yang ada di ujian nasional tidak ada kan? Yang bakal kita hadapi nanti. Tidak ada. Makanya pendidikan itu ya adalah satu upaya untuk memanusiakan manusia. Jadi memang belajar ini saya lihat memang dari dulu sampai sekarang ini memang kita pada verbalisme gitu. Jadi pada bentuk hafalan gitu nih. Makanya sehingga mereka yang pintar tak mampu dia bersosial. Karena dituntut itu kognitifnya. Nah, bagaimana kan satu anak bisa menjadi unggul di semua bidang pendidikan ini kan? Misalnya matematika, bahasa Inggris, biologi, mungkin nggak tuh bang? Satu anak semuanya harus bernilai tinggi, kan nggak mungkin? Nggak mungkin. Kalau setelah ini saya ingat dengan sebuah buku Karen Armstrong dalam bukunya tentang sekolah para binatang. Nah, dalam sekolah para binatang itu kan macam-macam tuh. Ada ikan seluang pandai berenang, kancil pandai berlari, ya kan? Nah, tupai pandai manjat. Nah, kemudian kita di sekolah dipaksakan. Ikan seluang dipaksakan berlari. Dia bisa, tapi tak akan semampu dengan si kancil. Nah, si kancil juga begitu, ajar berenang. Sehebat-hebat lah kancil pandai berenang, tetapi mikirnya dia pandai berlari. Nah, ini potensi ini yang banyak terabaikan, kan dituntut. Dia tidak pandai, misalnya tidak pandai ilmu matematika kurang, tapi dia dari segi seninya, dari segi dari segi ilmu sosialnya dia bagus. Tapi itu tadi tuntutan tadi sikit-sikit. Nah, si kancil tadi seharusnya dia tadi jago, kalau dilatih dia berlari makin kencang lah dia. Tapi ini enggak. Dia diajarkan tadi belajar manjat, kemudian berenang. Akhirnya yang tadi potensi yang sebenarnya dalam diri dia itu tak tersentuh. Akhirnya kan tidak fokus. Nah, akhirnya kan standar kemampuan siswa kan jadi sama semua kan? Iya, standar paling pun. Nah, yang kira yang yang manggut ya kan siswanya itu juga satu tuh kepintaran kayak kan apa kata suruh guru oke jatuh. Nah, padahal belum tentu di sosialnya orang seperti itu. Saya mudah melihat karena saya selama mengajar di pengalaman dia belajar di dunia pendidikan, memang anak-anak justru yang tadinya dianggap diponis ada bahkan nakal Mas Aman, bukan kasus ya. Kalau kasus ini kita memang itu udah bukan lagi ranah kita ya. Nah, itu bisa ranah hukum. Itu susah kita itu ya. Tapi kalau kenakalan artinya dia kenapa dia malas belajar ini, kenapa dia sering tidur ya kan. Pelajaran A dia tak minat gitu kan. Itu sering ditemukan, dan bahkan mereka diponis adalah anak yang bahkan ada yang bodoh dan sebagainya, karena tidak boleh itu ya. Nah, tapi kenyataannya setelah dia tamat, ya, justru motivasinya belajarnya lebih tinggi. Saya contohkan, misalnya di waktu sekolah dia boleh katakan diponis nih, tak naik kelas nih. Saya pernah pengalaman itu anak didik saya 2 tahun ponis tak. Nah, sekarang ketika dia kuliah itu melebihi batas udah bisa tampil di depan, karena memang dia bukan minat di situ di eksaknya, tapi dia di sosialnya. Terus ada anak saya yang saya sangat bangga juga gitu kan. Di sekolah dia sangat rendah, tapi ketika dia tes polisi 3 kali tak lulus. Habis itu
tes keempat tentara lulus. Artinya disitulah karakter mulia yang harus kita tanamkan, pantang menyerah anak itu sebenarnya. Tapi ada anak yang 31 begitu tantangan sedikit nyerah. Udahlah aku kerja kamu lah. Jadi jadi lah, ini kan jadi kuli apa jadi poin penting kerja lah. Nah, mindset itu yang cara yang kita ingin kita bimbing kepada anak kita, diajarkan mereka jangan putus asa, pantang menyerah, bawa sedikit tantangan, dia harus maju. Tapi kalau pribadi abang menganggap kebijakan pemerintah pusat setuju atau seperti apa itu tentang ujian meniadakan ujian nasional? Saya sangat setuju. Maka saya karena saya bilang tapi otomatis pola mengajar apa berubah dong? Enggak berubah. Saya enggak, dari awal saya konsisten. Karena saya bukan pada lebih mendominasi pada ranah kognitif mereka. Saya lebih pada karakter moral, ya. Karena kebetulan saya belajar agama kan. Jadi memang karakter moral yang saya pilih. Kalau tapi itu enggak semua di sekolah kan seperti itu. Enggak semua di sekolah. Tergantung. Maka saya bilang kan? tergantung pada mindset gurunya, profesionalisme kerja guru kan. Ada yang guru juga sampai sekarang saya juga tersenyum lihat guru-guru muda, maaf guru muda nih ya. Dikte imla itu masih mentradisi di sekolah. Ini bukan sekolah saya ya. Pada umumnya lah ya kan. Karena saya melihat juga di sekolah lama-lama saya lihat lewat itu kan ada guru yang mendiktekan di depan kelas, siswanya mencatat. Nah, secara logika sederhananya kan ngapain nyatat lagi ya? Bukan dah ada tuh. Untuk apa nyatat tuh? Untuk melatih dia supaya itu tergantung mas guru saya bilang kan. Nah, terus ada juga guru yang klaim sebagai guru yang pembelajar lah, misalnya kan menggunakan infokus kan. Wah, dia tampil dengan infokus slide, dia baca di infokus sama kan gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus belajar lebih banyak nih guru atau siswa nih Bang? Siswa. Bukan siswanya. Kalau gurunya? Guru memfasilitasi saja. Cuman cara memfasilitasinya harus kan ada pakem tuh, pembelajaran aktif, komunikatif, kreatif, inovasi. Nah itu. Tapi dengan pola yang abang sebutkan tadi, apakah bisa untuk membuat siswa lebih maju? Itulah uniknya dunia pendidikan. Itulah uniknya dunia pendidikan. Nah, karena memang membimbing, mendidik ini kan dari kalau saya sebagai optimis ya sebagai guru ya. Saya tidak menginginkan dalam sebuah kelas itu katakanlah misalnya 20 siswa. Saya cukup bisa menghasilkan 1, 2, 3 orang yang menjadi ikon kita. Itu saya merasa bangga. Kalau yang lain kita tidak bisa. Sama juga dengan kalau dalam agama itu kan Nabi tidak bisa menjadikan semua dunia ini Islam, Muslim semua misalnya kan. Satu keyakinan, bermacam-macam keyakinan. Nah, artinya kita cukup harus berikhtiar terus ya. Dalam 10 orang yang dapat 1 orang 2 orang yang berhasil, kita udah yang minimal ya ada usaha kita, ada hasil gitu kan. Ya bicara masalah apakah secara menyeluruh itu bisa sama, nggak bisa. Nah, karena potensi orang-orang anak didik ini kan bermacam-macam. Makanya tadi unik, pendidikannya unik. Tambah lagi gurunya ada yang macam-macam. Nah, tapi itu kan siswanya kan ibaratnya kertas kosong. Dan gurulah yang membantu siswa untuk mengisi. Nah itu pandangan lama. Iya. Tapi kalau untuk sekarang kayak gimana? Kalau itu pandangan lama. Siswa sudah kalau ya beda lah kalau misalnya maka tergantung kepada tingkatan pendidikannya. Kalau misalnya dia TK, SD, SMP atau SMA kan beda tuh. Nah kalau SMK tingkat SMK misalnya kan, itu kan udah berisi itu. Tinggal dikembangkan. Sebenarnya karakter itu bukan karakter itu bukan diciptakan tetapi dirawat. Misalnya gini, awak tipikal keras karena orang terminal. Nah kayak gitu. Pasti awak caranya ngomong kasar, keras. Tapi bukan berarti dia jahat, buruk, bukan. Tapi diarahkan, kan gitu. Dirawat. Artinya jangan sampai tadi yang kasar itu tadi tidak kita perhatikan.
Karena macam-macam anak ini macam-macam karakter nih. Mereka udah terkisi sebenarnya. Nah, jadi guru itu hanya memfasilitasi. Beda dengan kalau anak yang dari nol secara pengetahuan ya. Nah, sampai sekarang saya lihat pun saya juga mengkritisi pembelajaran di tingkat PAUD, TK. Mereka udah diajarkan, udah menghafal sebagainya, cuma nggak seperti itu. Dari tahun berapa Bang ngajar? Saya 2005. Nah, 2005. sejak mahasiswa udah mengajar di Pontianak. 2005 ya? Pas PPL saya ngajar. Sampailah berlanjut ke... Waktu saat pertama Bang masuk ke dunia pendidikan, apakah sama pola yang abang terapkan saat ini dari pertama masuk ke dunia pendidikan? Kalau pengalaman, tentunya guru harus memperbarui diri. Karena setiap belajar ini kan sebuah proses pengalaman. Jadi saya sebagai guru juga harus banyak belajar dari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang saya hadapi sama belajar. Jadi saya bilang metode pendekatan, ya, strategi itu tidak bisa tetap. Nah, berdasarkan masalah, berpenyakit bah. Nah, kalau misalnya dalam satu kelas kita ngajar misalnya dari dua saya misalnya, saya menghadapi anak yang yang nggak tahu teknologi. Bahkan saya pernah mengajar laptop saya karena macam kalau di kampung itu kan karena ada pesana prasarana, akhirnya laptop kita dijadikan sebagai satu laptop yang bisa dimainkan bergantian. Itu cara beda tuh. Kan beda dengan sekarang udah lengkap satu-satu, udah apalagi pemerintah udah membantuan tab ke. Nah, kan harus berbeda. Nah, jadi kalau saya tidak sama karena harus memperbarui, karena guru itu diwajibkan untuk menganalisis ya selama itu satu hari berlangsung apa sih yang kelemahan-kelemahannya. Makanya dalam peningkatan kualitas guru itu ada yang namanya riset. Nah, atau disebut dengan PTK, penelitian tindakan kelas. Itu kan tujuannya untuk mengobati penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Tapi itu oke. Berarti kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Iya. Tapi bukan ke ini koreksi Bang kalau salah ya. Bukan ke nanti akhirnya si siswa yang menjadi korban. Enggak. Menjadi alat untuk belajar para guru. Enggak. Gini. Masalah gini, maksudnya gini. Di dalam kelas ada yang namanya manajemen kelas. Nah, dalam manajemen kelas itu seorang pendidik ya harus tadi memahami karakteristik anak. Contoh, ada anak yang memiliki kemampuan dia dalam menangkap pelajaran ini kan melalui audio saja. Ada yang audio visual, bahkan ada yang kinestetik. Nah, dengan anak keragaman itulah seorang guru tidak bisa satu kelas itu sama. Ini anak ini tipe mendengar aja dia bisa. Anak ini bisa dengar lihat, dia bisa paham. Ada anak yang udah kita lakukan demonstrasikan dia paham. Dengan adanya seperti itu, ada berapa banyak anak yang ini. Makanya harus ada metode strategi yang tepat. Jadi sebenarnya anak bermasalah itu adalah guru harus menyiapkan strategi. Metode tidak tepat nih, metode ini nih harus diubah nih. Nah, sehingga guru memang lebih ditekan lebih. Iya, itu maksudnya bukan ada masalah anak jadi bukan kasus bukan. Tapi bagaimana seorang guru harus paham dengan anak didiknya. Memang betul ada anak yang dapat dan jelaskan. Dia kan guru kan ada juga yang berceramah monoton nih. Kalau dalam cara anak ceramah nih kan monoton nih kan sekitar 15 menit udah buyar tuh. Nah, tapi ada anak yang dengan demonstrasi dia dengan guru kreatif dalam arti menyampaikan ceramah bervariatif, ya kan. Nah, dia tertarik yang tadinya tidur, dia semangat. Nah, memang harus guru nih memang harus juga pandai dalam hal itu untuk memberikan metode pendekatan yang tepat. Nah, itu tujuan dari penelitian pendidikan kelas itu adalah obatnya strategi, metode, model. Nah, supaya dapat tercapai. Nah, gitu Bang. Tapi kalau sebelumnya kan nggak tahu nih Bang, pandemi berakhirnya kapan? Iya kan? Pandemi berakhirnya kapan? Apakah abang pribadi lah? Ya. Abang pribadi udah menyiapkan nih begini cara mengajar untuk seandainya pandemi masih lama berakhir? Justru kalau berdasarkan apa yang kami sama-sama di lembaga pendidikan ya, ini udah ancang-ancang bagaimana untuk memberikan penilaian siswa.
lay rapot. Kan ini kan contoh misalnya ujian nasional kan waktu itu kan tidak ada tuh. Bahkan bukan tidak ada, memang tidak laksanakan. Nah, dituntut untuk memberikan nilai ujiannya buat proses yang telah lewati sebelumnya. Sama juga nanti kenaikan kelas. Ini bakal tidak ada ulangan nih kalau seperti ini berlanjut kan. Makanya kita sudah siap nih. Jadi nilai yang kita siapkan adalah nilai proses yang sebelum pandemi itu ada kan. Nah, jadi bahkan nanti kenaikan kelas tidak lagi lewat ada ulangan. Kalau strategi bang? Strategi belum abang jawab tadi. Strategi abang nih. Kalau seandainya pandemi ini masih tetap lama, kita tidak berharap sih ya. Kalau seandainya pandemi ini masih tetap berlangsung lama, mungkin setahun atau 2 tahun mungkin. Udah ada strategi baru belum untuk cara mengajar? Karena kita ini apa namanya belum terpikirkan sih sampai setahun 2 tahun. Artinya kan masih dalam apa belum tidak pastian. Tapi artinya kita ini seperti air mengalir. Mengalir loh kita kan. Karena hari ini kita belajar daripada hari ini. Hari ini berarti untuk besok kita harus lebih baik daripada hari ini. Jadi itu prinsipnya. Kalau misalnya hari ini tadi misalnya besok masih juga begitu, jadi kita perbaiki. Di strategi saya sih sebenarnya kalau untuk pembelajaran saya sungguh semakin awal tadi agak lebih ketat, ya kan? Nah sekarang mulai ringan, nggak longgar lah. Tapi apa nanti siswanya nggak jadi bingung? Sebentar metodenya seperti ini, sebentar metodenya seperti ini. Bukan itu nanti membingungkan siswa. Justru itu tadi mungkin memahami metode ini sebenarnya bukan apa ya, maka dalam sebuah strategi metode ini kan harus dijelaskan dulu nih. Nah jangan kita langsung menghajar itu kan, harus dijelaskan dulu. Nah ini dari langkah awal sampai akhir bagaimana, harus paham dulu. Nah, bagaimana mereka mau ikut strategi yang kita berikan tanpa mereka tahu, nanti pasti kacau. Makanya di dalam pendidikan peristiwa ada siklus. Siklus pertama mungkin salah satu kelemahannya lah kurang siswa memahami strategi ini. Maka ada siklus 2. Nah kalau siklus 2 itu juga belum tercapai, bisa siklus 3. Nah itu sampai dan seterusnya sampailah benar-benar tercapai. Tapi kalau menurut abang guru-guru siap gak nih? Nah masalah guru siap atau tidak tergantung saya bilang tadi. Cara pandang guru, cara bagaimana ya mindset guru ya. Karena memang tidak semuanya guru itu ya, karena metode guru beda-beda. Saya sampaikan tadi, maka saya agak terkejut ya dengan guru milenial sekarang, muda-muda. Saya udah usia 40 ya kan. Masih ada guru-guru muda yang masih imla, yang zaman dulu kita udah pernah masih dikte buku udah ada, masih dikte tulis anak satu orang maju ke depan tulis. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Itu kan udah apa ya, metode lama udah sangat tradisional. Makanya guru, maka saya juga tertarik dengan pernyataan Ketua IG kan, bahwa mengatakan bahwa dengan adanya pandemi ini merupakan satu era kebangkitan guru untuk memperbaiki, membenahi diri, update terhadap dunia teknologi. Nah, yang tadi tak tahu teknologi belajar, yang tadi tahu melek teknologi harus lebih meningkatkan lagi supaya lebih dapat menyesuaikan, sehingga mereka tidak tidak ketinggalan. Memang guru harus banyak mengupdate diri. Nah, tidak bisa kita apalagi guru yang suka setiap hari ngeluh. Aduh, apa kelas kau nih ya? Wah, kalau udah guru ngeluh tuh gimana ingin motivasi siswa? Guru tidak ngeluh, apalagi siswanya. Kan gitu pertanyaannya. Bagaimana gurunya siswanya mau semangat belajar? Gurunya udah tidak semangat. Nah, seharusnya karena ini sesuai dengan Tuturi Handayani, gurunya semangat, insya Allah siswanya juga akan lebih semangat. Nah, maka ada sebuah buku mengatakan dasar gurunya siswanya harus lebih dasar kepada gurunya gitu. Ini kan berawal dari guru. Tapi sebenarnya pendidikan kalau seandainya ada siswa abang yang nonton ini bang, ada pesan untuk siswa bang? Ya untuk anak-anak didikku ya, jadi belajarlah dari wabah pandemi ini bagaimana menjadi diri kita sendiri, yang menjadi diri kita di rumah
Karena belajar itu tidak terbatasi oleh tempat di sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita belajar menumbuhkan karakter kita tadi, ya, harus lebih banyak bertanggung jawab, jangan mudah mengeluh, diberikan tugas guru A, B, C, D, sebisanya semampunya laksanakan. Nah, Kalau masih dia suka kumpul-kumpul nih bang. Nah, bagi yang ngumpul-ngumpul, mohonlah, ya. Justru nggak pandemi ini bukan karena positif, bukan jadi penyakit. Nah, ini udah tahu penyakit, ditambah lagi dengan kebiasaan buruk, maka makin bertambah penyakit. Jadi nanti bisa stadium 4 nanti. Oke, 3, 2, 1. Oke.